Swastiastu. Selamat siang, yang terhormat Bapak Prof. Pradana dan yang saya hormati teman-teman mahasiswa program studi S2 Pendidikan IPA Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan analisis regresi logistik dengan program SPSS. Sebelum saya memulai praktek pada program SPSS, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengetahui tentang konsep dasar dari regresi logistik. Di mana regresi logistik merupakan salah satu analisis regresi yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen atau X terhadap variabel dependen. Dalam regresi logistik, data variabel dependen yang digunakan harus berskala dikotomi atau kategorikal. Dan juga regresi logistik tidak memerlukan distribusi data normal atau tidak menggunakan uji normalitas data. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengangkat contoh kasus analisis regresi logistik dengan judul penelitian pengaruh lingkungan belajar, yaitu kenyamanan kelas, frekuensi interaksi sosial, akses sumber belajar, dan dukungan emosional terhadap prestasi belajar siswa. Adapun dalam penelitian ini, saya menggunakan 4 variabel independen, di mana kenyamanan kelas yang saya berikan kode X1, kemudian frekuensi interaksi sosial itu X2, yang ketiga akses sumber belajar yang saya kodekan dengan X3, dan dukungan emosional yaitu atau X4. Dan variabel dependen pada penelitian ini yaitu prestasi belajar siswa yang saya berikan kode Y. Nah, di mana dalam penelitian ini adapun hipotesis yang dapat saya rumuskan, yaitu yang pertama, hipotesis pertama episode 1 yaitu diduga kenyamanan kelas berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar siswa. Hipotesis 2, diduga frekuensi interaksi sosial berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar siswa. Dan hipotesis yang ketiga, diduga akses sumber belajar berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar siswa. Dan yang keempat, hipotesis yang keempat, diduga dukungan emosional berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar siswa. Nah, dari hipotesis yang saya rumuskan ini, sekarang kita akan masuk ke program SPSS, di mana pada sebelumnya saya sudah mengumpulkan data sebanyak 50 responden yang saya rangkum di dalam Excel, di mana datanya responden berjumlah 50. Kemudian variabel independen di sini saya menggunakan skala interval 0 sampai 100. Di sini ada 4 variabel independen dan 1 variabel dependen. Di mana pada variabel dependen ini saya menggunakan skala dikotomi atau kategorikal, di mana prestasi yang tinggi itu saya berikan kode 1 dan prestasi yang rendah saya berikan kode 0 ya. Kemudian kita akan membuka program SPSS. Nah, setelah program SPSS ini terbuka, hal yang pertama kita lakukan yaitu adalah kita harus menuju ke variable view. Kita klik variable view, kemudian akan muncul kolom ya, ada name, ada
type, ada width dan desimal dan seterusnya. Kemudian di sini kita masukkan pada kolom name itu adalah variabel yang kita gunakan dalam penelitian. Misalnya untuk variabel independen itu kita tulis x1 untuk variabel independen yang pertama, kemudian x2 sampai dengan ke x4. Kemudian untuk variabel dependen kita berikan kode y. Setelah itu pada label kita ini berikan nama. Kalau x1 itu merupakan kenyamanan kelas. Kemudian x2 itu frekuensi interaksi sosial. Kemudian x3 akses sumber belajar. Dan x4 itu adalah dukungan emosional. Dan untuk variabel dependen di sini adalah prestasi siswa. Nah, kemudian pada kolom values, value di sini kita rubah pada variabel dependen, di mana kita berikan nilai 0 untuk prestasi rendah, kemudian 1 untuk prestasi tinggi. Kita kemudian klik OK. Nah, setelah itu kita rubah pada kolom measure, ya. Di sini pada variabel dependen itu kita berikan nominal, dan untuk variabel independen itu karena menggunakan skala kita rubah semuanya ke skala. Nah, kemudian setelah pada kolom ini semua terisi, kita akan menuju ke data view. Nah, data view ini sudah disediakan kolom-kolom untuk mengisikan data yang telah kita kumpulkan. Jadi kita tinggal buka pada kolom Excel, kemudian kita copy, ya, untuk mempermudah. Kita copy, kemudian kita paste pada tempat yang telah disediakan. Sudah muncul data semua dari variabel independen 1 sampai ke 4 dan juga variabel dependen. Kemudian yang kita lakukan adalah melakukan analisis, ya. Kita akan lakukan analisis. Kita klik analisis, kemudian kita pilih regression, kemudian kita pilih binary logistik. Nah, maka akan muncul pilihan. Di sini ada untuk dependen dan covariat. Untuk dependen ini kita masukkan variabel dependen yaitu prestasi siswa. Dan untuk variabel independen, nah, ini kita masukkan ke dalam kolom covariat. Setelah itu kita klik option dan kita berikan tanda rumput pada atau centang pada Osmer Lemsio Goodness of Fit dan iteration history. Yang kita klik continue dan kita klik OK. Nah, setelah itu, ya, ini akan muncul output dari SPSS untuk regresi logistik. Nah, kalau sudah outputnya ini muncul, jadi langkah yang kita akan lakukan yaitu kita akan melakukan analisis data, di mana data yang dianalisis ini tadi sudah saya rangkum pada PDF. Bisa kita saksikan bersama. Ini merupakan hasil output SPSS dan interpretasi regresi logistik. Ini untuk hasil yang pertama, di sini ada tabel case processing summary.
Nah, ini bisa kita lihat bersama-sama, ada tabel Case Processing Summary. Nah, di sini adalah menampilkan yaitu jumlah data yang kita gunakan dalam penelitian. Nah, bisa dilihat bersama-sama, ini output SPSS, ini yang sudah saya analisis, di mana jumlah N di sini ya nampak sebanyak 50. Ini merupakan jumlah sampel yang kita gunakan dalam penelitian ini. Setelah itu kita akan masuk ke dalam tabel yang kedua, lanjutkan ke tabel yang kedua, yaitu tabel Dependent Variable Encoding. Pada pada kolom atau tabel Dependent Variable Encoding di sini menunjukkan variabel dependent yang memiliki dua kategori, di mana kategori rendah dengan nilai 0 dan kategori tinggi yang bernilai 1. Setelah itu kita akan lanjutkan ke blok 0 atau beginning block. Nah, beginning block kita lanjutkan, kemudian akan muncul tabel iteration history ya, sama yang di sebelah kanan ini bukan output SPSS ya, di mana untuk menganalisis data pada tabel iteration history ini kita harus menggunakan kriteria pengujian, di mana yang harus kita perhatikan di sini adalah nilai dari log likelihood-nya, di mana apabila nilai log likelihood ini kurang dari chi-square tabel, maka dapat disimpulkan bahwa model sebelum dimasukkan variabel independen sudah memenuhi syarat uji. Jadi kalau bisa ini nanti hasil dari likelihood ini harus lebih besar ya, karena kalau lebih kecil ini berarti tanpa adanya variabel independen, nilai ini sudah memenuhi syarat uji. Nah, jadi kita lihat untuk kriteria pengujian yang kedua, yaitu nilai log likelihood itu harus lebih besar dari chi-square tabel, di mana berkesimpulan bahwa model sebelum dimasukkan variabel independen masih tidak memenuhi syarat. Nah, jadi harapannya nanti nilai log likelihood ini harus lebih besar dari chi-square tabel. Kemudian kita lihat nilai dari log likelihood itu adalah 69,235. Sekarang kita akan mencari chi-square tabel. Nah, bagaimana cara mencarinya? Cara mencari chi-square tabel di sini adalah menggunakan rumus DF sama dengan N-1, di mana N ini merupakan jumlah sampel, yaitu 50 dikurangi 1, sehingga kita akan mendapatkan nilai 49. Nah, berapa nilai chi-square tabel 49? Nah, chi-square tabel yang kita dapat itu nilainya sebesar 66,339. Nah, dari mana dapat nilai ini? Jadi kita bisa lihat di chi-square tabel. Tadi saya sudah mendownload chi-square tabel. Kemudian kita lihat DF-nya, degree of freedom dari 0,05. Jadi kita hanya fokus di bagian ini. Nah, jadi sekarang kita harus cari ke jumlah data 49. 49 itu didapatkan nilai sebesar 66,339. Coba kita lihat sekarang apakah nilai ini lebih besar atau lebih kecil. Nah, chi-square tabel seperti yang kita dapatkan tadi jumlahnya adalah 66,339. Jadi apabila dibandingkan dengan nilai log likelihood-nya, itu nilai log likelihood itu lebih besar dari chi-square tabel. Nah, apabila lebih besar, sesuai dengan harapan kita tadi ya, apabila lebih besar berarti kesimpulannya model sebelum dimasukkan variabel X masih tidak memenuhi syarat uji. Jadi sekarang kita lanjutkan ke tabel yang berikutnya, yaitu variable in the equation. Kita lihat di output SPSS. Nah, di sini variable in the equation, di mana untuk menganalisis data pada tabel ini kita lihat sebelum variabel X dimasukkan dalam model, jadi nilai B atau koefisien beta di sini sebesar 0,080. Ini minus, dengan odds ratio atau nilai B itu sebesar 0,923, dan nilai signifikan dari uji Wald ini sebesar 0,080. Nah,
Nah, di sini karena nilai B di sini bernilai positif, maka lingkungan belajar itu mempunyai hubungan positif dengan prestasi belajar. Nah, setelah itu kita lanjutkan ke blok 1, yaitu metode enter. Ya. Data output SPSS-nya juga ada ya. Kemudian kita cari tabel iteration history. Ini kita sudah temukan. Ini merupakan tabel iteration history. Dalam analisis data di sini kita harus menggunakan kriteria pengujian. Nah, di mana di sini yang kita perhatikan adalah nilai dari log likelihood kembali. Di mana nilai log likelihood-nya ini adalah sebesar 69,235. Di mana kriteria pengujiannya apabila nilai log likelihood ini kurang dari chi-square tabel, maka kesimpulannya bahwa model sebelum dimasukkan variabel independen sudah memenuhi syarat uji. Nah, kriteria kedua, jika nilai log likelihood itu lebih besar dari chi-square tabel, dapat disimpulkan bahwa model sebelum dimasukkan variabel independen masih tidak memenuhi syarat uji. Nah, di sini ada sedikit perbedaan untuk cara mencari chi-square tabel pada blok 1 ini, yaitu caranya adalah menggunakan rumus DF sama dengan N min K min 1, di mana N ini adalah jumlah sampel, yaitu 50, K ini adalah variabel independen, kita menggunakan 4, dan dikurangi 1, jadi dapat nilai 45. Nah, berapakah chi-square tabel pada angka 45? Nah, itu dapat didapatkan nilai sebesar 61,656. Nah, untuk membuktikannya kita buka kembali ya tabel chi-square-nya. Tadi 49, kita sekarang fokus ke 45. Hasil dari chi-square tabel 45 yaitu 61,656. Nah, di mana dapat disimpulkan hasil log likelihood itu lebih besar dari chi-square tabel, di mana hasil dari log likelihood itu sebesar 69,235, sedangkan nilai chi-square tabel adalah 61,656. Jadi di sini dapat disimpulkan model sebelum dimasukkan variabel X masih tidak memenuhi syarat uji. Kemudian kita lanjutkan ke tabel Omnibus Test of Model Koefisien. Pada output SPSS juga kita cari. Nah, ini tabelnya, di mana untuk menganalisis data pada tabel ini kita harus menggunakan kriteria pengujian lagi, di mana nilai signifikansi di sini harus lebih kecil atau kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan ya berpengaruh secara simultan apabila nilai signifikansi di sini lebih kecil dari 0,05. Apa maksud dari berpengaruh secara simultan di sini? Jadi variabel independen yang digunakan itu berpengaruh ya bersama-sama terhadap variabel dependen. Jadi ada 4 variabel independen ini memiliki pengaruh ya bersama-sama terhadap variabel dependen. Di mana di sini dapat kita lihat pada tabel nilai signifikansi di sini adalah 0,000. Jadi otomatis ini nilainya lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang digunakan di sini berpengaruh bersama-sama terhadap variabel dependen, atau boleh dikatakan berpengaruh secara simultan. Nah, setelah itu kita lanjutkan ke model summary. Ya, model summary di sini pada output SPSS juga sudah muncul ya, di mana dalam menganalisis data model summary ini kita perhatikan nilai Naegeli-Kerke R-square ya, Naegeli-Kerke R-square, di mana di sini mendapatkan nilai 0,716. Maka kesimpulannya di sini adalah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama simultan ya sebesar 71,6%, dan sisanya lagi 28,4% ini dipengaruhi oleh variabel lain yang kita tidak ukur dalam penelitian ini. Setelah itu kita lanjutkan untuk ke tabel Hosmer and Lemieux test. Nah, di sini Hosmer and Lemieux test, di mana
di sini dapat kita lihat chi-square-nya 4,434 dengan df 8 dan signifikansi 0,816. Nah, kita analisis. Nah, pada tabel ini, jika data itu dikatakan baik jika nilai signifikansi itu harus lebih besar dari 0,05. Nah, dapat kita lihat nilai signifikansi di sini adalah 0,816, otomatis nilainya itu lebih besar dari 0,05. Jadi, dapat disimpulkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara variabel menunjukkan model dapat diterima dan pengujian hipotesis dapat dilakukan. Maksudnya di sini tidak ada perbedaan yang signifikan antar variabel, ya, yang menunjukkan dengan nilai ini menunjukkan bahwa model dapat diterima dan pengujian hipotesis dapat dilakukan. Nah, setelah kita menganalisis tabel Hosmer and Lemsur test ini, kita akan menganalisis tabel yang terakhir untuk pengujian hipotesis, yaitu menggunakan tabel variable in the equation. Kita cari pada output SPSS. Ini variable in the equation, ini bukan tabel yang terakhir dari output SPSS, di mana dalam menganalisis data dari tabel ini kita harus melihat kembali nilai signifikansi dari masing-masing variabel independen X1 sampai dengan X4. Ya, dari X1 kita lihat nilai signifikansi di sini adalah 0,03. Sedangkan kriteria pengujian pada tabel ini yaitu nilai signifikansi kurang dari 0,05. Yang dapat disimpulkan kalau nilainya ini kurang dari 0,05, jadi dapat dikatakan variabel independen ini berpengaruh secara parsial. Dan kita lihat untuk variabel X1 dengan nilai signifikansi sebesar 0,003, otomatis nilainya ini lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan kenyamanan kelas di sini berpengaruh secara parsial terhadap prestasi belajar siswa. Atau dalam kata lain, H1 diterima. Kemudian kita lihat nilai dari signifikansi X2 atau variabel X2, di mana nilainya 0,011, yang sudah pasti juga nilainya lebih kecil dari 0,05. Sehingga di sini berkesimpulan interaksi sosial itu berpengaruh secara parsial terhadap prestasi belajar siswa, atau hipotesis yang kedua diterima. Selanjutnya kita lihat variabel yang ketiga X3. Di sini nilai signifikansinya 0,023. Otomatis juga ini nilainya lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa akses sumber belajar berpengaruh secara parsial terhadap prestasi belajar siswa, atau dalam kata lain, hipotesis yang ketiga diterima. Yang terakhir kita lihat variabel X4 yang memiliki nilai signifikansi 0,018. Nah, barang tentu nilainya ini adalah lebih kecil dari 0,05. Nah, berkesimpulan bahwa dukungan emosional berpengaruh secara parsial terhadap prestasi belajar siswa. Atau dalam kata lain, hipotesis keempat diterima. Nah, dari analisis data pada tabel yang terakhir ini, pada tabel variable in the equation, di sini dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mengatakan bahwa lingkungan belajar, yaitu yang meliputi kenyamanan kelas, interaksi sosial, akses sumber belajar, dan dukungan emosional berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar siswa. Ya, jadi dari penelitian ini ya didapatkan kesimpulan bahwa lingkungan belajar yang mencakup kenyamanan kelas, interaksi sosial, akses sumber belajar, dan dukungan emosional berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar siswa. Nah, itu yang dapat saya sampaikan, Bapak Propedana dan teman-teman, dari hasil uji coba program SPSS ini, dari contoh kasus penelitian dengan judul pengaruh lingkungan belajar terhadap prestasi belajar siswa, jadi sini dapat diterima. Itu dapat disimpulkan bahwa lingkungan belajar, kenyamanan kelas, interaksi sosial, akses sumber belajar, dan dukungan emosional berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar siswa. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin pada saat saya menjelaskan,
ada kata-kata yang kurang berkenan, jadi mungkin ada juga penyampaian yang salah. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya karena tiada gading yang tidak retak. Saya tutup video presentasi ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.